Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Maulida dari Program Studi Teknik Informatika mahasiswi semester 4 kelas B Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pembuatan project app menggunakan React dengan ketentuan menggunakan state, props, dan events. App yang saya buat ini yaitu data penghuni kosan dan kontrakan. App ini merupakan CRUD app yang berarti create untuk menambah data, read untuk menampilkan data, delete untuk menghapus data, dan yang terakhir ada update untuk mengupdate data atau mengedit data. Langsung saja kita lihat ke programnya. Di sini sudah ada mytask. Mytask ini kita buat di npx dengan perintah npx create strip react strip app spasi nama foldernya apa. Di sini saya foldernya mytask, dan di dalam source ini kita buat folder komponen untuk menyimpan komponen-komponen yang dibutuhkan. Di sini saya membuat data penghuni kosan dan kontrakan. Di dalam komponen ini terdapat 5 komponen. Yang pertama, daftar kontrakan, detail kontrakan, form kontrakan, kontrakan item, dan modal. Sebelum saya menjelaskan ke dalam komponen-komponen yang sudah saya buat ini, saya akan menjelaskan menu utamanya yang ada di dalam app.js ini. Kita lihat di bagian atas. Di bagian atas di sini ada import React. Import React ini kita akan mengimportkan seluruh modul React termasuk komponen yang ada di dalam React. Selanjutnya di sini ada import form kontrakan, di mana import form kontrakan ini kita ambil dari komponen yang sudah kita buat di dalam folder komponen. Lalu di sini ada daftar kontrakan yang sudah dibuat juga di komponen, dan di sini ada import modal yang sudah dibuat juga di komponen. Lalu yang terakhir di sini ada import app.css untuk menampilkan tampilan pada app CSS. Namun di sini saya tidak mengubah-ubah app.css, maka tampilannya akan default seperti app CSS sebelum saya menambahkan komponen. Lalu selanjutnya di sini ada class app. Class app ini adalah turunan dari komponen yang sudah diimportkan di bagian modul React ini. Selanjutnya di sini ada construct. Construct ini menampung props, dan di sini ada state. State ini untuk penyimpanan sementara. State ini diinisiasikan dengan propsnya ini. Lalu di dalam state ini ada kontrakan. Kontrakan ini untuk menampung data yang akan diisi. Karena saya akan menampilkan contoh dulu. Contohnya yang pertama ada contoh kosan dan contoh kontrakan. Di sini ada ID, jenis, nama penyewa, no kamar, alamat penyewa, nomor telepon, tanggal masuk, pembayaran, dan harga. Lalu di sini ada selected kontrakan. Selected kontrakan ini untuk menampilkan data yang telah diisi. Karena di sini bernilai 0, maka kosong dulu karena belum ada data sudah diisi. Lalu di sini ada is model open, di sini false karena kita tidak akan menampilkan modal, maka di sini false. Lalu di sini ada model mode-nya, kita kosongkan dulu karena kita tidak akan menampilkan modal. Di sini hanya untuk menampilkan data yang dimasukkan. Lalu di sini selanjutnya ada event. Event yang pertama adalah tambah kontrakan yang berfungsi untuk menambah data baru yang akan dimasukkan ke dalam state kontrakan ini. Di sini kontrakan diambil dari kontrakan baru dan dimasukkan ke dalam kontrakan ini. Selanjutnya di sini ada hapus kontrakan untuk menghapus data yang diambil berdasarkan ID. ID ini diambil dari kontrakan juga yang ada di atas tadi ini. Lalu kita akan filter si item tersebut. Jika kita dipilih ID-nya, maka akan terhapus datanya. Selanjutnya di sini ada update kontrakan. Update kontrakan ini akan mengupdate kontrakan yang sudah diisi. Jika kita terjadi kesalahan dalam penulisan atau data tersebut akan diubah, maka menggunakan event ini. Di sini di state ini diambil dari kontrakan, dan kontrakan tersebut kita update diambil berdasarkan ID juga, sama seperti hapus.
Dan di sini ada is modal open, karena modalnya tidak akan ditampilkan maka false. Dan di sini ada selected kontrakan null. Datanya dipilih kosong. Kemudian di sini kita lihat detail. Lihat detail ini diambil dari kontrakan. Jika kita sudah menginputkan data dan ingin menampilkan data, kita ambil dari kontrakan yang tadi di sini. Karena kontrakan ini untuk menampung data, maka kita akan tampilkan di sini. Selected kontrakan kita ambil dari kontrakan dan is modal open bernilai true karena kita akan menampilkan modal. Lalu modal mode-nya kita pilih detail. Karena modal ini digunakan dua, yang pertama detail untuk detail dan untuk update. Di sini ada open update modal yang diambil juga dari kontrakan yang di atas tadi, yang ini. Kemudian di sini ada state juga, set state. Selected diambil dari kontrakan, modalnya juga true, dan bagian modal mode-nya berbeda, di sini update. Kemudian di bagian close modal, di sini untuk menutup modal, is modal open, false, karena kita akan ditutup maka false. Selected kontrakannya dikosongkan karena akan menutup modal. Selanjutnya di bagian render ini, di sini ada cons yang dalamnya ini yaitu kontrakan, data kontrakannya yang akan diselectnya. Di sini ada modalnya, lalu modal mode-nya apa, ditampung di state. Lalu di sini return kita tampilkan div app. Di sini ada H1 untuk judul, data, penghuni baru, kosan, dan kontrakan. Kemudian di sini ada form kontrakan yang diambil dari komponen form kontrakan ini. Kita tambahkan, jika form diisi ditambahkan, diambil dari event yang tadi menggunakan ini, tambah. Jika data sudah diisi, maka masuk ke dalam tambah kontrakan. Lalu di sini ada daftar kontrakan, di mana data yang sudah dimasukkan akan ditampilkan. Sini kontrakan, kita ambil datanya dari kontrakan. Lalu di sini ada button untuk hapus, ada button untuk lihat detail, dan untuk menampilkan update. Di sini juga ada modal, karena di sini bagian detail dan update untuk membuka modal, maka di sini kita masukkan modal yang ada di komponen ini, nanti saya jelaskan. Di sini ada data, diambil datanya, diselected, datanya yang mana yang akan ditampilkan berdasarkan tadi modal mode. Lalu di sini ada close untuk menutup modal, dan update. Nanti kita jika akan membuka update modal, kita ambil update modal, lalu modenya apa. Kita lihat di bagian yang pertama yaitu form kontrakan.js. Form kontrakan.js itu yang pertama, di sini ada sama seperti tadi, kita akan mengimportkan modul React dan komponen di dalam React. Lalu di sini kita akan panggil stylenya untuk bagian form kontrakan ini, karena saya juga sudah buat, nanti jelaskan. Lalu di sini ada kelas bernama form kontrakan yang turunan dari komponen. Di sini juga sama ada construct props. Ini ada state. Di state ini kita tuliskan di sini form data untuk memasukkan data. Di sini ada jenis sama seperti tadi di dalam apps kontrakan, namun di sini namanya form data. Di sini dikosongkan karena kita akan menginputkan data. Jika yang tadi diisi, karena saya ingin menampilkan dua data saat kita membuka merunning semuanya. Ini untuk form dikosongkan. Lalu di sini ada handle change. Handle change ini untuk mengubah data. Dan di sini juga ada handle submit, di mana handle submit ini untuk data yang telah diperbarui. Di sini ada form, di bagian render ini, di sini ada form. Cons ini kita ambil dari state yang tadi di atas ini. Kita diambil di sini. Di sini ada form.
form ini on submitnya, jika kita setelah mensubmit maka data akan dimasukkan ke dalam handle submit. Di sini ada yang pertama jenis, di sini ada value-nya juga. Jika kita mengisikan jenis ini akan masuk ke dalam form data jenis. Dan di sini ada on chain untuk nanti perintah mengupdate data. Di sini ada nama penghuni akan masuk ke dalam value ini, form data yang tadi di state, nama penyewa. Lalu di sini ada nomor kamar atau rumah masuk ke dalam ini, no kamar. Data ini akan masuk ke dalam alamat. Data alamat juga akan masuk ke dalam alamat penyewa. Nomor telepon akan masuk ke dalam nomor telepon, dan di sini tanggal masuk akan masuk juga ke sini, dan pembayaran juga sama. Untuk handle change ini semuanya untuk nanti kita mengupdate data dan akan diambil dari handle submit ini. Jika disubmit, nanti kan datanya akan masuk ke dalam handle submit ini. Nanti muncul mana aja yang akan diubah karena di sini semuanya ada on change. Jika tadi nantinya diubah, maka akan masuk ke dalam handle change ini. Lalu selanjutnya, setelah form ini kita lihat di bagian kontrakan item. Kita lihat di sini importnya sama juga. Di sini modulnya, modul React, dan di sini kita menampilkan style di CSS-nya. Kemudian di sini ada class kontrakan item yang turunan juga dari komponen. Kita akan render. Di sini ada cons, di mana ini diambil dari props, dari state yang dikirimkan oleh props. Lalu di sini ada cons juga. Di sini ada no label yang dalamnya itu yaitu jenis. Karena tadi jenisnya ada dua, jenis kosan dan kontrakan. Karena di sini kita akan menampilkan datanya berbeda. Jika untuk kosan, kita akan menampilkan data nomor kosan. Jika kontrakan, maka kita akan menampilkannya nomor rumah. Lalu di sini ada div name kontrakan item. Di sini jika kita sudah menginputkan data, maka data tersebut akan tampil sebagian datanya, tidak semuanya. Di sini ditampilkannya nama penyewa, no label ini. Jika kosan maka muncul no kosan, jika kontrakan muncul no rumah. Lalu di bawah di sampingnya ada 3 tombol. Yang pertama tombol untuk lihat detail, yang kedua untuk lihat update, untuk update, yang ketiga untuk menghapus data. Selanjutnya kita lihat di bagian daftar kontrakan. Di bagian daftar kontrakan ini, di sini untuk mengimportkan modul React. Yang kedua di sini ada untuk menampilkan yang tadi kita sudah jelaskan di kontrakan item, diimportkan di sini. Lalu di sini untuk stylenya juga. Kemudian di sini ada class dengan nama daftar kontrakan, di-extend dari komponen. Kemudian kita render. Di sini kita masukkan state kita panggil state-nya, lalu di sini event-eventnya kita masukkan yang dikirimkan oleh props. Lalu di sini ada kontrakan list. Di sini kita akan filter berdasarkan jenis juga. Jika datanya kontrakan akan dipisahkan di kontrakan saja. Jadi data kontrakan dan data kosan tidak akan menyatu, akan dipisah menggunakan perintah ini. Kemudian di sini ada return, dan di sini ada judul penghuni kontrakan. Lalu di sini ada kontrakan list. Kontrakan list ini diambil berdasarkan banyaknya data, ada berapa item ini. Di sini ada kontrakan item yang diambil dari kontrakan item ini. Di sini kita akan menampilkan itemnya apa aja, lalu kita ambil datanya. Lalu di sini kita ada tombol hapus, lihat detail, dan untuk membuka modal. Lalu di sini juga sama, di bagian kosan pun sama seperti kontrakan, tidak ada bedanya. Kemudian kita lihat di bagian detail kontrakan. Di bagian detail kontrakan di sini juga sama, menginput modul React. Lalu di sini juga ada CSS-nya, dan di sini ada class bernama detail kontrakan yang turunan dari komponen. Di sini ada cons, data
data ini diambil menggunakan props, dan di sini ada judul. Judulnya detail data, kita ambil dari nama penyewanya. Di sini ada jenisnya. Jika kita pilih detail untuk nama penyewanya siapa, kita jenisnya juga nanti nanti muncul data-datanya yang sudah diisikan berdasarkan ID-nya. Di sini ada nomor. Di sini nomor karena tadi sudah dipisahkan. Jika kosan, maka tulisannya akan kamar kosan. Jika kontrakan, kita akan menampilkannya rumah kontrakan. Lalu di sini alamatnya sama juga. Lalu di sini ada alamat asal penghuni, nomor telepon, tanggal masuk, pembayaran, dan harga. Lalu selanjutnya kita lihat di bagian komponen terakhir, yaitu modal. Di sini kita mengimportkan sama juga React-nya. Lalu di sini ada detail kontrakan yang tadi dijelaskan sebelumnya, form untuk detail. Kita masukkan di sini. Lalu di sini ada stylenya juga. Lalu di sini ada class dengan nama modal turunan dari komponen. Di sini juga ada state. State ini kita ambil dari form data yang dipropskan dari data yang tadi dikontrakan item. Kemudian di sini ada handle chain. Handle chain ini untuk menghandle data yang telah kita masukkan. Jadi, jika data yang kita masukkan akan diubah, maka akan ditampung di bagian handle chain ini. Lalu di sini handle submit ini akan menampung data yang telah kita inputkan, lalu masuk ke dalam handle submit. Bedanya handle chain dan handle submit, jika kita sudah memasukkan data tersebut, maka akan masuknya ke dalam submit. Namun, jika data tersebut akan diubah, lalu kita sudah mengubah-ubah data tersebut, maka datanya akan masuk ke dalam handle chain. Lalu di sini di bagian render, di sini ada cons form data yang diambil dari state, dan di sini juga ada cons close modal dan modenya apa yang diambil dari event-event yang ada di apps yang dikirimkan oleh props. Lalu di sini ada modalnya. Di sini modalnya ada modal detail. Jika kita klik detail, maka akan muncul form untuk menampilkan data detail kontrakan yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya berdasarkan form data. Lalu jika kita selain detail, maka akan muncul data penghuni ini yang akan diubah detail datanya. Di sini ada edit data penghuni. Tadi sudah dijelaskan handle submit. Lalu di sini ada jenis. Jika kita akan ubah data tersebut, maka akan masuk ke dalam handle chain. Semuanya sama, akan masuk ke dalam handle chain. Kemudian jika udah semuanya, kita klik submit, akan masuk ke dalam submit ini. Di sini form saja. Selanjutnya kita lihat di bagian CSS. CSS-nya pun cuman untuk tampilan lebih rapi saja. Ini untuk CSS daftar kontrakan, ini untuk CSS detail kontrakan, dan di sini untuk CSS form kontrakan, dan sini untuk CSS kontrakan item, dan di sini untuk CSS bagian tampilan modal. Di sini di bagian modal ada perbedaan. Untuk ukuran bagian modal details, ukurannya 550 pixel, dan untuk bagian update 850 pixel. Kenapa update lebih besar? Karena menampung form. Selanjutnya kita lihat hasil dari program yang sudah saya jelaskan ini. Kita ke bagian terminal, new terminal. Kemudian ketikkan npm start. Lalu enter. Kita tunggu. Di sini yang sudah saya jelaskan, di sini ada bagian formulir yang tadi kita sudah jelaskan di bagian form kontrakan. Dan di sini kita sudah ada penghuni kontrakan dan penghuni kosan yang sudah saya jelaskan di bagian daftar kontrakan. Kita coba isi data tersebut. Kita pilih kosan. Kita tuliskan nama Putri.
kemudian nomor rumah misal 20, lalu untuk alamatnya Jalan Sulur Lingkar Selatan sebagai contoh. Lalu di sini kita pilih kampung Runtuh. Lalu kita masukkan nomor telepon. Lalu kita masukkan tanggal masuk kontrakannya dia misal tanggal 6. Pembayarannya per bulan kita isi di sini. Misalnya per bulannya 1 juta. Lalu kita tambah data penghuni. Maka data tersebut akan muncul di sini. Kita klik OK. Data berhasil ditambahkan. Data tersebut akan muncul di bagian data kosan. Karena kita tadi di bagian jenisnya kosan. Kita lihat detail untuk menampilkan data lebih lengkapnya. Di sini ada perbedaan. Di sini ada nomor kosan. Nomor kosan ini diambil jika kita memilih jenis kosan, maka yang dimunculkan nomor kosan. Jika kontrakan, maka di sininya akan ditampilkan nomor rumah yang sudah dijelaskan di program sebelumnya. Lalu kita lihat detail. Di sini akan menampilkan data lengkap yang sudah diisi di bagian formulir. Kita tutup modalnya. Lalu kita update data tersebut. Kita ubah jenisnya ke kontrakan, maka akan pindah ke samping kiri. Simpan, akan pindah. Kita lihat lagi untuk tombol hapus, apakah data tersebut terhapus? Data tersebut terhapus. Cukup sekian penjelasan Project AppCrude menggunakan React dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.